Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi wa fihi sab'atu abwabin. Utawi nerangaken tema tentang ilmu. Wa fihi, di dalam tema ini, dalam kitabul ilmi ini, sab'atu abwabin dibagi menjadi 7 bagian atau 7 bab. Al-babul awal iku fi fadlil ilmi wa ta'lim wa ta'alumi. Bab yang pertama menerangkan tentang keistimewaan ilmu, kedua keistimewaan ta'lim yaitu mendidik, mengajar, mulang, wa ta'alumi dan keistimewaan belajar, itu dalam bab yang pertama. Al-babusani fi fardil ain wa fardil kifayah minal ulum, dari beberapa ilmu pengetahuan, wa bayani hadil fikih wal kalam, dan penjelasan tentang definisinya teks fikih dan teks kalam, min ilmiddin, saking atau yang dianggap dari bagian ilmu agama. Wa bayani ilmil akhirati wa ilmi dunya, dalam bab 2 juga menerangkan tentang bagaimana eksistensi ilmu yang bermuara atau nilainya akhirat, dan ilmu yang bermuara nilainya adalah materi atau duniawiyah. Al-babus salis, bab yang ketiga, fima iku ing dalam nerangaken ilmu-ilmu ta'addahul amatu, ta'adda yang menganggap hu ing ma ilmu, sopo al amatu masyarakat umum, bayanema min ulumiddin, dari ilmu-ilmu agama, padahal walaisa dan tidak ditemukan minha dari ulumiddin. Yang bab ketiga ini banyak sekali anggapan orang awam itu dianggap ilmu agama, padahal itu sama sekali tidak ada muatan ilmu agama. Wafihi, di dalam bab yang ketiga ini juga bayanu jinsil ilmi, akan diurai bagaimana jenis-jenis ilmu al-madmum yang perlu dikecam, wa qadrihi, dan kadarnya ilmu yang dikecam itu seberapa. Itu nanti diterangkan dalam bab ketiga. Al-babur rabi, utawi bab yang keempat, iku fi afatil munadoro, menerangkan tentang bahayanya adu argumentasi atau bahayanya debat kusir, bahayanya tukaran atau bahayanya debatan dan lain sebagainya, wasababi istighalin nas, dan faktor-faktor kesibukan masyarakat atau ulama bil khilaf, mendalami ilmu tentang perbandingan-perbandingan, entah itu madhab atau perbedaan, wal jidal, dan ilmu yang berkaitan dengan adu argumentasi, itu ada dalam bab ketiga. Bab 4, yang bukan bab ketiga, bab keempat, sorry. Al-babul khamis, utai bab yang kelima, iku fi adabil mu'alim, menerangkan tentang bagaimana etikanya seorang pendidik, seorang pengajar, seorang guru, wal ta'allumi, dan bagaimana etikanya wal muta'alim, bagaimana etikanya seorang murid, seorang santri, seorang siswa ataupun mahasiswa dan lain sebagainya. Al-babu sadis, utai bab yang keenam, iku fi afatil ilmi, menerangkan tentang bahayanya ilmu,
wal ulama'i, dan bahayanya ulama. Ulama saja ada yang perlu dicurigai, Pak. Kiai saja ada yang perlu dicurigai. Apalagi yang non kiai, non ulama. Iki afatil ulama. Wal alamat, dan indikasi-indikasi, ciri-ciri, tanda-tanda al-fariqati, yang membedakan baina ulama dunya. Dalam bab yang ke-6 ini kita akan dipertontonkan, akan diurai secara detail tentang indikasi ataupun tanda-tanda yang membedakan mana ulama kiai yang komersial, kiai kang kedunian, dan bagaimana kiai yang tidak komersial. Itu ada dalam bab yang ke-6. Al-babu sabi, utai bab yang ke-7 iku fil akli, menerangkan tentang bagaimana kita punya logika yang sehat, wa fadlihi, dan keistimewaannya akal, wa aksamihi, dan beberapa bagian-bagian akal, wama, dan juga hadis-hadis ja'a kang teko opoma fihi ing dalem, menerangkan tentang keistimewaannya akal, bayanema minal akhbar, dari beberapa hadis. Al-babul awal, utawi bab yang pertama dari kitabul ilmi. Ini kan ada 7. Yang pertama adalah fi fadlil ilmi wa ta'lim, menerangkan tentang prestasinya sebuah ilmu dan juga sistem pendidikan, taklim. Wasyawahiduhu, utawi bukti ataupun referensi ataupun dalil-dalil yang menguatkan tentang keistimewaan ilmu. Wis ta? Minal akli, minan nakli, wal akli, berarti fadilatul ilmi itu apa nih? Oh, fadilul ilmi sampun, berarti fadilatul ilmi apa asar? Ya terus dulu aja. Wa minal akhbar wa minal asar. Yang di Kang Fani itu. Oh, berarti akhbar dulu ya. Dari akhbar aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah al-akhbar, utawi beberapa dalil atau referensi yang diambil dari beberapa hadis. Qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isine qala makul kaulnya adalah mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimuhu rusydahu. Man utawi siapapun orang iku yurid, menghendaki sopo Allah, bihi kelawan man, dikehendaki khairon ing, dadi wong beruntung, khairon bimakna sa'adah, barang siapa yang dikehendaki akan beruntung, maka yufaqihu, jawabannya mansardiyah, yufaqih, pasti Gusti Allah minteraken hu ing wong mau fiddini ing dalem ilmu agama. Wa yulhimuhu, dan Allah
mengilhami orang tersebut hu ing man diilhami rusdahu ing kritis dalam urusan agama. Urusan ilmu agama ku cerdas, kritis. Dudu urusan dunia kang cerdas, dudu urusan syahwat, tapi sing kritis, sing cerdase urusan agama, urusan ilmu. Itu makanya orang tersebut akan diberi keberuntungan yang luar biasa. Hadis ini adalah muttafaqun alaih, diriwayatkan dari hadis Muawiyah. Terus juga diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Abbas, Ibnu Majah, Abi Hurairah, dan lain sebagainya. Makanya dalam hadis lain itu ada tambahan waman lam yufaqihu fiddin lam yubalillahu bih. Itu tambahannya. Dalam redaksi lain, orang yang tidak diberi kesempatan untuk memahami agama oleh Allah, maka lam yubalillahu bihi, maka orang itu tidak akan diperdulikan oleh Allah. Lamun jare wong kali tengah kok dioroyo bukan. Blenak Pak. Ari wong ble diregani, ble diajeni, wong dioroyo bukan ku blenak. Dimblegeraken lamun anu kok. Dipasifkan oleh Allah. Makanya ketika orang kok tidak diberi pemahaman tentang agama oleh Allah, maka Allah nggak akan peduli sama sekali orang itu. Is kayak sampean dicuekin orang aja, enak nggak kira-kira? Enak Pak. Dicuekin tangga nggak enak, dicuekin teman nggak enak, apalagi ini dicuekin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama iku warasatul anbiya wa ma'lumun, dan kita ketahui bersama, wa ma'lumun lan iku kita ketahui bersama anahu utawi dawu anahu sesungguhnya la rutbata fauqon nubuwah, tidak ada kedudukan di atas kenabian, wala syarafa, tidak ada kemuliaan fauqa syarafil warasah, di atas mulianya ulama. Jadi ketika kedudukan yang tertinggi adalah para anbiya, otomatis sebawahnya para anbiya kedudukan yang tertinggi adalah warasahnya, dalam hal ini adalah ulama. Litil kal rutbah, kenapa nubuah itu derajatnya ditinggikan? Kenapa warasah juga ditinggikan? Karena tilka rutbah, karena ada ilmu di dalamnya. Rutbah itu adalah ilmu di dalamnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga yastaghfiru lil alim, memintakan istighfar, mendoakan secara memberi ampunan, supaya diberi ampunan lil alim, bagi mereka-mereka yang alim, opoma makhluk-makhluk fis samawat, yang berada, yang mendominasi di langit, wal ardi, dan yang mendominasi di bumi. Wa ayu memba'asin yazid ala mangsobiman tastaghilu malaikatus samawat. Utawi endi-endine kedudukan, artinya jabatan mana yazidu yang bisa berkembang, bisa naik, alamang sobiman, mengalahkan kedudukan ulama, orang, tastagilu kang sibuk, sopo malaikatus samawat, seluruh malaikat-malaikat yang berdomisili di langit, wal ardi, dan seluruh malaikat-malaikat yang berdomisili di bumi, bil istighfar, malaikat semuanya baik yang di langit maupun yang di bumi itu mendoakan lahu kepada orang itu. Artinya tidak ada kedudukan yang lebih tinggi kecuali kedudukan di mana orang didoakan oleh malaikat langit dan malaikat bumi.
Fahuwa utawi orang itu masyghulun binafsih, dia sibuk dengan dirinya untuk mempelajari ilmu. Wahum hale utawi para malaikat fil ardi lan fis samawat iku masyghuluna juga sibuk aktif lahu bil istighfar, mendoakan lahu kepada orang tersebut, lahu kepada man. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata tazidu syarifu atau tazidu asyarif, asyarifaya tazidu hikmah asyarafa syarofan. Al hikmatu utawi ilmu hikmah. Kalau berbicara ilmu hikmah ini banyak tafsirnya, Pak. Jadi mau diartikan apa, monggo silakan. Kalau secara sederhana ya karena kita ngajinya dalam disiplin ilmu tasawuf, ya tidak terlalu salah saya mengatakan. Tidak terlalu salah. Utawi ngaji ihya. Itu sederhana emang mau. Tazidu akan menambahi opo hikmah asyarifa ing orang mulia, apane syarofan mulianya, watarfa'u al muluka sehingga dia lebih unggul, ngungguli opo hikmah al muluka ing al mamluk ya, al mamluka ing beberapa budak-budak, hatta yadriku sampai bisa menemukan sopo mau mamluk, bisa menemukan madarokal muluk ing ending akhirnya seorang hamba jadi raja. Waqad nabbaha, teman-teman ngelingaken sopo mau musonib bihada dengan ilmu ini ala samrotihi, dipandang buahnya ilmu fid dunya, ketika di dunia. Seorang hamba sahaya saja bisa jadi seorang raja kalau dia memiliki ilmu yang cukup dan luas. Wa maklumun lan iku kita ketahui bersama anal akhirata utawi dawa anal akhirata bahwa sesungguhnya akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani utawi dua karakter, dua sikap. Dua karakter ini layakunani, tidak akan melekat fi munafikin, pada orang yang jiwanya dipenuhi dengan kemunafikan. Satu, khoslatan itu isinya hasanus sumtin wa fiqhun fiddin. Siji, dia berperilaku baik. Hasanus sumtin itu berperilaku baik. Kalau orang munafik itu karakternya tidak baik. Pola pikirnya wis blesa. Pola pikirnya sudah jorok, sudah jelek, sudah nggak baik. Karakternya itu, perilakunya sudah nggak baik. Yang pertama itu hasanus sumtin, berperilaku baik. Yang kedua wafiqhun fiddin, dia alim dalam urusan ilmunya Allah, ilmu agama. Itu yang tidak akan ada pada orang munafik. Ini dua karakter ini tidak ditemukan pada orang munafik. Kenapa? Fa'inal munafiqo man yakunu arian anhuma. Kenapa? Min babi taglid. Kenapa orang munafik sampai tidak diberi kesempatan oleh Allah memiliki dua karakter ini? Karena orang munafik itu kosong dari dua unsur ini. Ini min babi taglid. Artinya di mana Allah sangat menekankan bahwa orang ketika munafik tidak akan pernah menyentuh dua ruang ini. Perilaku
akhlakku baik tidak tersentuh, apalagi dia alim urusan agama. Ini orang munafik. Ini mimbabi taglid namanya. Gusti Allah mengkale temenanan nih wong munafik. Makanya kan innal munafikina fidarkil asfalin minan nar. Paling intip lamunan di adab dong. Makanya wala tasyukanna, jangan sekali-kali kamu ragu fil hadisi dalam obrolan linifaki ba'di fuqaha zaman, karena kemunafikan ulama-ulama zaman sekarang. Jangan ragu, banyak obrolan, banyak hadis yang mengkritisi kemunafikan sebagian fuqaha zaman. Wong alim-alim zaman kiyen. Zaman kiyene zaman Imam Al-Ghazali mawon wis akeh sing munafik, apalagi zaman sekarang. Makanya Imam Abu Hasan As-Sadili ketika ditanya, apakah saya bisa menemukan sosok ulama kiai yang zuhud? Jawaban beliau, dolatun la tujad, barang ilang sing angel ditemune. Artinya saking langkahnya wong alim kang zuhud. Jadi ada murid Imam Abu Hasan As-Sadili tanya, wahai guru, apakah saya bisa menemukan al-alim az-zahid? Jawabannya Imam Abu Hasan, dolatun la tujad, barang ilang sing angel ketemu. Berarti kan sungguh sangat langka sekali. Nah ini makanya jangan ragu dalam sebuah obrolan, dalam sebuah hadis banyak yang menerangkan linifaqi ba'di fuqaha zaman. Fa innahu, karena sesungguhnya kelakuan. Kalau ada bahasa kelakuan titik telu domir sya'an, itu maknanya isi daripada domir sya'an itu teks berikutnya. Sesungguhnya lamun bahasa Indonesia kok. Fa innahu setuhune kelakuan ku lamunan cara Jawa. Cara bahasa Indonesianya sesungguhnya, isinya sesungguhnya, ma aroda bihil fiqhal ladzi donanta. Artinya banyak obrolan-obrolan ulama yang mengkritisi tentang atau mengkaji tentang bahasa fikih, tapi fa innahu ma arodal bihil fiqhal ladzi donanta, tidak sama dengan fikih yang mereka duga. Artinya apa? Fikih yang dianggap oleh orang-orang munafik, ulama-ulama nifak, tidak sama dengan teks fikih yang dipandang oleh ulama-ulama akhirat, atau bahasa teks fikih dipandang oleh zaman para sahabat, bahkan di zaman para tabi'id dan tabi'in. Itu beda, Pak. Pengertian fikih, teks fikihnya aja, cara serapannya beda. Nah ini, jangan ragu nanti ma'arodal bihil fiqhal ladzi donanta, bukan fikih yang kamu anggap saat ini. Itu. Wasayati, dan akan datang opo maknal fikhi, pengertian fikih yang sebenarnya. Nanti ada babnya sendiri. Makna fikih yang sebenarnya. Sehingga wasayati makna fikih wa adna darajatil faqih, dan makna minimal derajatnya orang yang alim, yang faqih itu seperti apa, ada ciri-cirinya. Wa adna darajatil faqih utawi sedikit-sedikitnya kedudukan orang faqih iku ayak lama. Kang diarani wong alim atau ahli fikih atau al faqih iku paling boten dia paham bahwa annal akhirata, bahwa kehidupan akhirat iku khairun minad dunya,
Kue minimal tuh. Minimalnya itu harus ditanam dalam pikiran, dalam hati, bahwa kehidupan akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Ngaji lebih bagus daripada luru duit. Ngaji lebih bagus daripada lainnya. Wahadihil ma'rifat, utawi pemahaman demikian ini, itu adna ya, yang paling minim derajatnya fakih, itu harus ditanam bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Agama lebih pasti daripada selain agama. Wahadihil ma'rifatu, tawi pemahaman seperti ini, idza sodukot, atau ida sodukot, ketika sudah dibenarkan, atau sodakot trep wagolabat, dan mendominasi opo hadihil ma'rifat alaihi, pada jiwa orang, baro'a biha minan nifak, maka baro'a akan selamat sopeman biha, dengan hadihil ma'rifat, minan nifak, dari penyakit virus munafik, waria, dan virus ria. Munafik itu bukan borok, Pak, bukan maksiat biasa, tapi kelasnya sudah virus yang sulit untuk disembuhkan, virus akut. Makanya Allah nggak akan peduli kalau orang munafik itu tidak akan memiliki dua karakter. Satu, hasanus sumtin, punya perilaku baik. Yang kedua, wafiqhun fiddin, dia diberi kritis dalam urusan ilmunya Allah, ilmu agama. Itu orang munafik nggak punya, nggak ada. Imim babi taglid. Memang Allah lam yubali kepada orang munafik. Makanya di sini jelas, ketika pemahaman yang paling minim aja bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, itu yang paling minimnya itu. Kalau sudah melekat dan mendominasi dalam jiwa manusia, dia akan terhindar dari virus munafik dan virus ria. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nas, utawi istimewa-istimewanya manusia iku al-mu'minul alim, orang yang punya iman, orang mukmin, tapi al-alimu, yang alim. Jadi di samping dia punya keyakinan, punya iman, tapi imannya diilmuni. Makanya al-mu'minul alim, aladi ini tija ilaihi, aladi kurupane mukmin ini tija, ketika dia dibutuhkan, sopo ilaihi maring mukmin, nafa'a, pasti ngupai manfaat. Ketika dia dibutuhkan, pasti dia memberi keuntungan. Wa inistagna anhu agna nafsahu. Ketika dia tidak diperlukan, wong iku padahal alimnya Masya Allah luar biasa, tapi beli kanggo nih masyarakatnya umpama ini. Padahal alim alamah, tapi masyarakatnya lakukan pada doyan umpama. Ya istagna, agna nafsahu. Dia hanya menggunakan ilmunya untuk keselamatan dirinya. Jadi ora apa ya istilahnya, ora kedereng-dereng lah menurut. Ari modale akeh bagian beli payu kan santai. Anteng-anteng bae bagian lako Pak, lako kang order kono kok antetep lamunan kok tetep. Asal wis kandel lamunan kok, lamun balung wis balung gajah. Ble bakal pleat-pleot. Laka kang tuku kok bleng resula. Yang asetnya wis melimpah ruah sih Kang Us. Modalnya kebek lamunan Kang Us. Jadi beli payu setahun ku bleng resula ke Kang Us. Taruh beli payu rong tahun 3 tahun. Taruhlah ning dunya beli dihormati wong, beli diajeni wong, beli diwongaken. Bahkan
boro-boro kenal bakun wong alim. Ya ora bubai agna nafsahu. Dia akan memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Ini ciri-cirinya al-mu'minul alim. Jadi beli kedereng-dereng. Aja toli purik kula aja mondoke suwe je ning kana dadi pengurus, balik-balik dadi kiai je. Lah yo arane durung mateng ilmune. Are wis mateng sih ongko-ongko bae. Bu payu bu beli kok anteng. Modale kepek pamanu kok ngasih. Wis teteg asete akeh. Jadi beli order sebulan rong bulan wis anteng-anteng bae kang sajane pada gelapakan wis gemuyu-gemuyu bae tenang. Nah, itu ciri-cirinya al-mu'minul alim. Ciri-cirinya seperti itu. Kalaupun dia tidak dibutuhkan, fa inistagna anhu agna nafsahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu tawi kang disebut iman iku uryanun wudu. Iman itu seperti orang telanjang. Walibasuhu utawi fashionnya, bajunya iman iku at-taqwa adalah ilmu. Iman itu ibarat telanjang, Pak. Makanya saya katakan iman itu paling bawah, sak ndure iman itu ilmu. Ini Kanjeng Nabi dawuh, al imanu uryanun walibasuhu taqwa. Khairuz zad zadut taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah ilmu. Lah ini pakaiannya iman adalah takwa. Wazinatuhu utawi aksesorisnya, lamunan wong lanang yo anu cincine aksesoris ya. Lamun sorbanan ya sorbanan, lamun udeng-udengan ya udeng-udengan. Zinah itu perhiasan. Wazinatuhu tai perhiasannya mukmin iku al haya. Wong iki duwe sifat tampi raos. Blerai gede lamun anu. Akeh sing rai gede, akeh sing rai kadal. Beli bisa mengkondisikan dirinya. Kadang-kadang tuh wis sing penting maju. Bu anu modale beli sing penting wani, modal nekat. Nah, ini yang terjadi kan banyak seperti itu. Wazinatuhu tawi aksesorisnya orang mukmin adalah al haya. Dua sifat tampi raos. Kula mun dikongoni ngarep kok durung pantes. Wong maca Qur'ane bae durung bener. Doa bae sing beli apal, kang sejene masih akeh kang bener, masih akeh kang apal. Ya wis kang sejene sedikit. Unjuk lagu-lagu wis kula bae kan ngarep. Nah, makoten. Ini yang terjadi seperti itu. Lawasamrotuhu tawi buah daripada iman. Buah daripada iman itu adalah al ilmu. Buahnya itu ilmu. Makanya sarinnya yang harus kita ambil. Baqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas utawi paling dekat-dekatnya masyarakat min darajatin nubuwah, dari derajat dengan dekat dengan para nubuwah iku ahlul ilmi, golongan ulama. Sing paling dekat dengan nubuwah iku wong alim. Sing nomor 2 wa ahlul jihad. Sing nomor 2 ahlul jihad, yang betul-betul dia mempertahankan eksistensi untuk berperang karena li'i'la'i kalimatillah. Itu yang nomor 2 adalah ahlul jihad. Wa amma ahlul ilmi, adapun utawi wong-wong alim, fadallu dia bisa mendidik, dia bisa memberi petunjuk an-nasa ing masyarakat. Kalau orang alim bisa mengarahkan masyarakat, bisa memberi petunjuk kepada masyarakat, alama, memberi petunjuk, mengarahkan alama menuju pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul. Alama atas wahyu-wahyu
jaat yang datang bihi kelawan ma sopo ar-rusulu beberapa para utusan-utusan Allah. Kenapa ulama paling dekat dengan para nabi? Sebab ulama bisa membimbing umat untuk bisa mengenali tentang apa visi dan misi yang dibawa oleh para utusannya Allah, dalam hal ini para anbiya dan para rasul. Wa amma ahlul jihad, dan yang nomor dua adalah orang yang paling dekat setelahnya ahlul ilmi adalah ahlul jihad. Fajahadu, mereka berperang, berjihad bi asyafihim, dengan angkat senjata, angkat pedang, alama ja'at bihi rasul, itu juga sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh para utusannya Allah. Sama, kedua-duanya sama. Ulama membimbing umat alama ja'at bihi rasul sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasul. Orang yang ahlul jihad pun sama, dia berperang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasul. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilatin, utawi kematian satu desa, satu qabilah, satu kecamatan barangkali, satu kabupaten barangkali, aisaru, itu lebih ringan, lebih enteng min mauti alimin, ketimbang matine wong alim siji. Artinya Kanjeng Nabi ku ngenes, lamun ana wong alim mati ku ngenes. Lamun jano masyarakat kenang tsunami wong 2000 mati kabeh, tapi ble alim, ble pati ngenes Kanjeng Nabi. Ngenese Kanjeng Nabi lamun ana wong alim siji kepundhut, dipanggil meninggal dunia sedo, niku Kanjeng Nabi ku ngenes, lamun kok sedih. Aisaru ku maknane ku lebih ringan ketimbang matine wong alim siji. Bandingannya luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu anasu utawi lafdu anas ma'adin fil khair wa syarh yaruhum fil jahiliyah. Anasu utawi piro-piro menungso iku ma'adinun koyo beberapa tambang. Jadi manusia itu koyo tambang. Kama adinid dahab, seperti tambang emas. Artinya manusia itu ada yang karakternya itu seperti karakter logam mulia, wal fido, dan ada yang seperti karakter perak. Ini gambarannya ulama. Ini kaitannya masih karena fadilatul ilm ya, kaitannya itu ulama. Fakhyaruhum, maka sebaik-baiknya nas fil jahiliyah, dalam masa jahiliyah, iku khiyaruhum fil Islam, sebaik-baiknya nas ketika di zaman Islam, dengan catatan idza faqahu, ketika mereka mau belajar, ketika mereka mau berilmu, mau memahami atau mau ngaji. Sebaik-baiknya manusia kapanpun, baik di zaman jahiliyah maupun di zaman Islam, sing paling unggul ya sing paling ngerti, sing paling alim idza faqahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanu, akan ditimbang yaumal kiamati, kelak di hari kemudian, opo madadul ulama atau midadul ulama, tinta-tintane wong alim ditimbang bidamis syuhada, dengan satu bandingan darahnya orang-orang yang gugur di medan perang. Jadi tintane wong alim kanggo nulis ilmu
itu nanti di hari kiamat disejajarkan, ditimbang bareng dengan darahnya para syuhada fisabilillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan minas sunnah hatta yu'diha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Man utawi sapa wong lamun iku hafidhu nukil itu ya memindah, meriwayatkan atau menghafalkan ala ummati atas umatku, orang yang nukil hadis ya, memindah hadis, menghafalkan hadis arba'ina hadisan 40 hadis minas sunnah dari sunnah-sunnahnya Nabi hatta yu'diha ilaihim sampai dia mendatangkan ing arba'ina ilaihim kepada masyarakat sehingga dia sampaikan kepada umat, kepada masyarakat, maka jaminan dari Nabi kungtu maka pasti ono ingsun, kata Nabi, lahu bagi orang tadi yang mau nukil 40 hadis, mau menghafalkan 40 hadis, terus dia juga menyampaikannya, saya akan syafi'an, akan memberi bantuan suaka hukum nanti ketika di persidangan di hari kiamat. Syafi'an gue ngupai suaka hukum. Lamunan anu kok dipai pengacara handal kusuk ben ning pertanggungjawaban di hadapan Allah, dipai pengacara handal yaitu kanjeng Nabi. Wa syahidan yaumal qiyamah, bukan cuman hanya diberi suaka hukum ya, tapi juga diberi saksi-saksi ahli dalam hal itu yang betul-betul objektif, profesional, dan sangat diakui kevalidannya, sehingga dipastikan orang itu tidak akan terkena hukuman dari persidangan nanti. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala min ummati arba'ina hadisan. Ini hamala diartikan hafal. Man utawi siapapun orangku hamala hafal sopeman min ummati arba'ina hadisan 40 hadis lakia bakal sowan sopeman Allah azza wa jalla yaumal kiamat, nanti kelak di kemudian hari dicatat akan ketemu Allah faqihan, dicatat sebagai orang alim, faqih, aliman yang alim. Dicatat ahli fikih yang alim nanti di hari kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tafaqqaha fi dinillah azza wajalla. Tapi barang siapa orang ku tafaqqaha gelem ngaji fi dinillahi kanggo memahami ilmu tauhid Allah, agama Allah. Kafa maka memberi kecukupan hu ing wong mau sapa Allah taala ma memberi kecukupan ma ing kesusahan ahama kang mrihatinaken apa mahu ing wong. Artinya Allah akan jamin susahnya akan dihilangkan oleh Allah. Warazaqahu dan akan memberi rizki sapa Allahu ing man min haitsu la yahtasib, dari sudut mana tidak diduga-duga. Lamun jare wong Cirebon kok ilmu kali-kali gane. Kali-kali gane oleh order, padahal beli niatan luru rezeki kali-kali gane. Engkau akan diberi ilmu kali-kali gane, rezeki kali-kali gane oleh Allah. Lamunan
sampean gelem belajar untuk memahami ilmu ni Allah. Angel ilmu rezeki kali-kali gane Umar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam auhallahu azza wa jal ila Ibrahim alaihissalam. Gusti Allah pernah ngupai wahyu ning Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, inni alimun. Ini sesungguhnya aku jari Gusti Allah. Iku alimun dat kang banget alime. Uhibbu kula ku seneng kula alimin ing wong-wong kang gelem ngerti kula. Gusti Allah iku sangat alim tapi seneng ning wong kang ngerti maring Gustine. Isun ku alim tapi seneng ning wong kang ngerti alime ingsun. Nah iki Gusti Allah. Pulane kula lan sampean ketika gelem ngaji, gelem belajar, kepengen kenal ning Gusti Allah, berarti layak dan pantas mendapatkan predikat kekasih Gusti Allah, kekasih Gusti Allah. Iki dawuh Gusti Allah ning Nabi Ibrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al alimu tawi orang alim iku aminullah fil ardi. Orang alim iku tangan kanane Gusti Allah ning bumi. Lamun jare kasare ngomong ngoten. Wong alim itu adalah orang kepercayaan Allah di bumi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani utawi dua kelompok min ummati dari umatku. Ida solahu ketika dua kelompok ini kok pada baik, pada beres. Ya soluhan nas maka umat akan beres. Rong kelompok ini dua kelompok ini kalau baik, kalau beres, maka masyarakat akan beres. Tapi wa idza fasadu ketika dua kelompok ini tidak beres, artinya kacau, ruwet, rusak, maka fasadan nasu, masyarakat juga akan kacau, akan rusak, akan ruwet. Siapa dua kelompok ini? Satu al-umaro, yang pertama adalah para pejabat, ya, para penguasa. Yang kedua fuqaha, golongan ulama. Ini dua inilah kang gawe ruwet dan tidak ruwet di jagat ki rong kelompok. Kalau dua kelompok ini kok beres semua, niscaya jagat itu adem, Pak. Tentrem ayem. Tapi kedua-duanya ketika nggak beres atau salah satunya beres, satunya nggak beres, tetap dompleng akhirnya. Tetap terjadi perpecahan terus sampai kapanpun. Karena dua kelompok ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ata alayya yaumun, ketika datang alayya menjumpaiku po yaumun satu hari. Ketika datang satu hari la azdadu fihi, yang saya tidak bertambah fihi ing dalam satu hari ini, tidak bertambah ilman ilmunya. Yakribuni kang bisa, atau yukoribuni ya, yukoribuni kang bisa mendekatkan opo ilmu ni ing ingsun, didekatkan ilallahi kepada Allah, fala burika li, maka tidak diberkahi sopoli kadue ingsun. Saya ketika satu hari kok beli ngaji, wis uripe kula ku beli berkah, niki jare Kanjeng Nabi. Lamun sedino beli ngaji kok uripe beli berkah. Fitulu isyamsi dalikal yaum, sedino denge selaka berkah. Pulane dalam sehari kumbu ketang-ketang 2 menit, bu 3 menit, bu 5 menit, kudu deres, kudu ono kajian yang masuk supaya terus bertambah, supaya terus berkah. Karena dalam setiap hari kok tidak ada kajian yang bertambah ilmu, maka
tidak berkah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafdilil ilmi, dalam menyoroti tentang prestasinya ilmu, alal ibadah, mengalahkan ibadah, wasyahadah, bahkan mengalahkan orang-orang yang mati syahid. Kanjeng Nabi dawuh fadlul alim alal abid, utawi prestasinya wong alim alal abidi, mengalahkan orang ahli ibadah, iku kafadli, seperti keistimewaanku, ala adna rojulin, seminim-minimnya seorang lelaki, min ashabi, dari sahabat-sahabatku. Artinya apa? Orang alim itu iku podo koyo sahabat-sahabatku di mataku, jare Kanjeng Nabi. Niku paling sedikit-sedikit wong alim kaya sahabat ning zamanku. Mengalahkan orang ahli ibadah. Seperti itu. Fangdur, ayo sekarang Anda berpikir. Fangdur, coba sampean angen-angen. Berpikir kaifa ja'ala, bagaimana Kanjeng Nabi menjadikan, atau Allah menjadikan al-ilma ing ilmu, dijadikan muqorinan, hale ingkang barengi, atau muqorinan dijadikan kang barengi, membersamai apa? Lidarajatin nubuwah, pada derajat kenabian. Coba kita angen-angen, sampai sebegitu pentingnya ilmu, sampai disejajarkan dengan nubuwah. Karena hakikatun nubuwah adalah ilmu billah, maka ilmu billah akan diturunkan oleh warosahnya. Maka jelas warosahnya adalah para ulama yang berpegang teguh terhadap ilmu billah. Wa kaifa khotto, atau bagaimana mencatat sopo Allah rutbatal amalal mujarrad, kedudukan aktivitas murni, nil ibadah amal murni, tapi dia mujarrad, sepi, anil ilmi, tidak difasilitasi oleh ilmu. Wa ingkana al abid la yakhlu an ilmin bil ibadah, lamunan ono sopo al abid, orang ahli ibadah, tapi la yakhlu, dia tidak memiliki, an ilmin, tidak didasari ilmu, bil ibadati, dengan ibadahnya, alati ya ibadah, yuadibu, yang membiasakan pelaksanaan sopo wong alaiha, atas ibadah, walau lahu, lamun ora ono utawi ilmu, maka lam takun, tidak akan wujud apun nilai ibadah, ora wujud iku ibadatan, disebut ibadah. Artinya aktivitas ibadah tanpa didasari ilmu itu tidak bernilai ibadah. Tapi aktivitas ilmu walaupun belum dilaksanakan, walaupun belum diamalkan, itu berstatus ibadah. Ini bedanya. Bedanya seperti itu. Kalau ibadah tidak didasari ilmu, maka tidak ada identitas ibadah. Tapi ilmu sekalipun belum diwujudkan lewat amaliyah ibadah, itu sudah bisa ditulis, sudah bisa dicatat sebagai nilai ibadah. Nah, ini makanya sangat pentingnya ilmu di situ, sampai kedudukannya ilmu itu disejajarkan sebawahnya persis dengan kedudukan nubuwah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alim alal abid, utawi prestasinya orang alim alal abid, mengalahkan orang ahli ibadah, iku kafadlil qamar, seperti keistimewaan bulan rembulan, lailatul badri, di malam purnama, ala sairil kawakib, mengalahkan terangnya semua cakrawala yang ada, semua tata surya yang ada, bintang-bintang di langit,
ketika bulan purnama silo kabeh. Artinya orang alim sebegitu dahsyatnya diberi prestasi oleh Allah. Sampai diistilahkan seperti rembulan dalam bulan purnama. Yang lainnya itu bintang-bintang berkelip itu hampir ningsep KB. Sinarnya kalah dengan sinarnya rembulan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushfa'u atau yushafa'u, yushfa'u diterima syafaatnya yaumal kiamati, besok di hari kiamat, sopo salah satu 3 kelompok yang akan diterima syafaatnya kelak di hari kemudian. 1 al-anbiya, 1 golongan geng-geng para nabi, golongan elit-elit para nabi. Yang kedua sumal ulama, yang kedua adalah golongan orang-orang alim. Summa syuhada, yang nomor 3 adalah golongan orang-orang pejuang fisabilillah yang tujuannya li'i'la'i kalimatillah. Para syuhada yang gugur di medan perang. Ini 3 kelompok ini yang akan diterima syafaatnya di hari kemudian. Fa'adim bimartabatin hiyatalin nubuwah. Fa'adim tuh gawo agung banget apa nih bimartabatin, kelawan kedudukannya hiya kang utai martabat, talu kang mendekati opo martabat, mendekati an-nubuwah ing kenabian. Artinya sungguh luar biasa kedudukan yang sangat dekat dengan kenabian, tidak lain dan tidak bukan kedudukan ilmu. Wa fauqus syahadah, kedudukan ilmu di atas syahadah, di bawah nubuwah. Ma'ama waroda dalam sertane hadis-hadis waroda kang datang opoma fi fadli syahadah, menerangkan tentang keistimewaannya orang-orang mati syahid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fikhin fi dinin. Ma'ubida, tidak disembah sapa Allah ta'ala bisyai'in, kelawan model apapun, afdola kang lebih utama, min fikhin ketimbang ilmu, paham, fi dinin ing dalam agama. Artinya Allah akan merasa dihargai, Allah akan merasa diabdii ketika orang yang ngabdinya itu dilandasi dengan ilmu. Makanya walifakihun wahidun asyaddu ala syaiton min alfi abidin. Demi yakti utawi wong alim siji iku asyaddu, lebih berharga, lebih kuat, ala syaiton, mengalahkan setan, min alfi abidin, ketimbang wong sewu kang ahli ritual, kang ahli ibadah. Jadi wong alim siji paling diwedeni setan, Pak, ketimbang wong sewu golongan ahli kepus, golongan ahli nyekel tasbih, sorban putih, jubah putih, sing aneh grudak-gruduk bae. Nah, kang diwedeni ning setan sing alim siji kan, masya Allah. Setan ku hitung-hitung, Pak. Iki walaupun wong siji kita wong sewu durung kuat wani nglawane jare setan. Makanya setan itu paling enteng dalam wong hidup lamun anu kok. Ya hari wong hidup kan wong mri padung luyur bae, oroi rombu padahal sih. Bling ngalor bling ngidul, po hidup bae. Wis di ning masyarakat wis dicapai masya Allah, wis luar biasa kan. Ari wong alim kadang-kadang beler asale lho. Persoalan ngoten kan Asep. Ari wong alim kadang-kadang beler tadi ning masyarakatku, masyarakat kayak mau nakal. Nah, gitu masalahnya seperti itu. Padahal ditakuti oleh setan. Cari Kanjeng Nabi itu. Makanya walikuli syai'in imadun, iku kadue apa baik, likuli syai'in iku kadue sesuatu apapun, imadun utawi
ana cagake. Ana tiange, ana penyanggae, ana paku bumi. Segala sesuatu ana patoke. Wa imadu hadaddin utai patoke agama iku al-fiqhu paham Allah, ngaji makrifat. Atau sederhananya diantaranya ngaji ihya. Iki patoke ilmu agama itu diantaranya, ini bukan mutlak ya, diantaranya itu ngaji ihya. Ini secara filosofinya begitu. Likuli syai'in imadun wa imadu hadaddin al-fiqhu ngaji. Secara spesifik termasuk diantaranya cagake agama adalah ngaji ihya. Insya Allah tidak terlalu salah disederhanakan makna seperti itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu dinikum aisaruhu. Sebaik-baiknya agama yang kamu anut aisaruhu gawe gampang. Sebenarnya agama itu untuk mempermudah urusannya sampai itu digampangaken, lamunan ngenggo jalur backingnya agama kok boing mung bae kadang-kadang menungsa iku pikirane nganggo jalur syahwat. Wah, lamun duwe backing kangelan. No, akhirnya dadine kan blasak-blasak. Akhirnya bledos, prangsane akhirnya salo prangso kan. Salo prangso padahal khairuddinikum aisaruh. Wa afdalul ibadah, bahkan sebaik-baiknya ibadah al-fiqhu itu ngaji. Nah, ini loh. Iki dudu kula sing dawuh niki Kanjeng Nabi. Afdalul ibadah al-fiqhu. Jadi kadang ngobrol tentang ilmu itu sebaik-baiknya ibadah. Karena ilmu itu walaupun dorong dilaksanakan harus dicatat ibadah. Tapi kalau ibadah tidak didasari ilmu, ya dorong oleh apa-apa. Dorong ana catatan apa-apa. Nah, ini bedanya sama koten. Makanya wa afdalul ibadah adalah al-fiqhu. Ngaji. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul mu'min al-alim alal mu'min al-abid, utawi prestasinya santri kang kritis konon bae wis adu maknane. Utawi prestasinya santri kang kritis ya alal mukmin abid ngalahaken santri kang ora ya rombu konon bae lamun di makna sederhana iku ya idep. Tadi sing siji nakal tapi alim, sing siji idep. Waya bedog ya nyelonong ning musala, nabu kentong, adzan dan lain sebagainya. Tapi beli alim-alim. Tuh. Iku sab'una darajatan kacake 70 tingkatan. 70 ambalan, 70 kali. Ki kang kelasnya pada santri nih. Tuh, santri mukmin kan? Santri kang alim kang kritis karo santri kang ora rombu lho Mas. Dudu. Kaceke lho 70 darajah. Padahal satu darajah itu kita nggak tahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. An inakum asbahtum fi zamanin. Inakum temenan lamun jare zaman gini kok busung giting jare kan. Inakum busung giting cung sira kabeh besok lho asbahtum ay soyartum bakal nemui fi zamanin ono satu waktu kasiru fuqahaiha, tapi qalil ya, qalilu qurra'uhu wa khutoba'uhu. Akan ada satu masa di mana kamu akan menemukan kasiru fuqahahu, banyak orang ahli fikih, banyak orang alim, qalilu qurra'uhu, golonganmu balik itu titik. Ya di era-era sahabat, era-era tabi'in, tabi'in, wa khutoba'uhu apa maning mubalik sedikit.
qalilus sa'iluhu, juga sedikit sekali para pengemisnya. Jadi ning zaman kuno durung akeh proposal lamunan beliusum proposal lamunan zaman di mana banyak orang yang alim, betul-betul alim, maka proposal langka kan. Kolil, sangat minim proposal. Kenapa? Karena kasiru mu'tuhu, ning zaman kunku akeh dermawan. Waduh. Nah, di saat itu al amal fihi, ning zaman era tabi'in sak penduwure, al amal fihi ing dalam zaman kun khairun minal ilmi. Ning zaman kun kang bagus ku amal dudu ilmu Kang Asep. Ning zamane para tabi'in kang bagus ku dudu ilmu karena alim kabeh rata-rata. Kan ngoten. Jadi kang bagus ya amal. Ya iya. Kang bagus ku amal, amal praktek. Kang bagus amal. Ning zaman kun gitu perhatikan awas. Ada sampai keliru. Ning zaman kuno, ning zaman era sak dure Imam Ghazali lo, sing paling bagus itu ke amal. Ilmu kurang bagus karena alim kabeh sing ngasih. Iya berpayu. Paham ya Pak Engel? Karena ning ibaratnya ning kali tengah alim, ning dawan alim kabeh wong-wonge. Nah, kang bagus lamun zaman semono pun terjadi, kang bagus ku amal. Praktek. Tapi Kanjeng Nabi weling wasaya di alanas. Engko seumben akan menimpa pada masyarakat umatku opo zamanun satu waktu qalilu fuqaha'uhu. Sing alim mepet, sing alime minim, ya. Modal kiai, modal ilmune cingkrang, ngaji beli tuntas, mondoke beli peragat, kadang mondoke peragat beli paham, ya kan? Tur kasiru khutobauhu, mubalege menjamur. Waduh. Mubalegnya itu bak jamur di musim hujan. Dunia tabligh bergema, tabligh akbar maning, kasiru khutobauhu. Masya Allah. Wah sampai lamunan anu kok tawae pe mengkel lamunan kok. Dudu mangtori, mangtoa pe mengkel apa maneh mangtori. Oh mangtoa pe mengkel apa maneh mangtori. Kasiru khutobauhu, mubalik menjamur, Pak. Hampir semua kegiatan diagendakan tabligh akbar. Qalilu mu'tuhu, kang bener-bener dermawan baik ilmu maupun harta iku sangat minim. Qalilun osopo mu'tuhu, kang dermawan sedikit. Kasiru sa'iluhu, wah isi pengemis proposal, baik proposal pesantren, baik proposal pendidikan, proposal musola, proposal masjid, isinya proposal semua, Pak. Masya Allah. Tuh. Kasiru sa'iluhu, wis kaken pengemis wis beraneka macam lah. Iya kan? Aju dikira proposal itu tidak masuk ini zaman ini coba lihat di departemen sosial datai pondok pesantren ya sing numpuk itu Masya Allah Kang Asep, antri Kang Asep sampai ratusan Kang Asep. Itu proposalnya pesantren loh, numpuk sampai nyondol. Ini menandakan bahwa ulamanya kolil, Kalau ulamanya kasir tidak akan terjadi. Ya tapi raos Kang Asep, isin dewek. Ya iya, dermawan ilmunya nggak ada, yang faktor ilmunya nggak ada, modal kuat ilmunya jarang. Akhirnya yang terjadi yaitu tadi kasiru khutobauhu,
wa kasirus sailuhu. Lah di zaman ini sekarang ini al ilmu ngaji fihi ing dalam zaman kin khairun minal amal. Tuh. Ajukaken genjeringan, ajukaken sorbanan, ajukaken wis ritualisme wis dibuang, wis ngaji be ngaji. Zaman kini kang paling bagus ngaji. Wis titik. Karena wong alimi sangat minim Kang Us. Minim, Masya Allah. Minim sekali. Sangat-sangat minim. Saya akan ngasih bocoran sedikit keterangan dari kitab Hikam bahwa hidup manusia di dunia itu aktivitas manusia yang bermuatan ibadah, waktu itu ada yang bisa dikodoni, ada yang tidak bisa dikodoni. Kewajiban sembahyang bisa dikodoni, boy. Kewajiban puasa bisa dikodoni. Kewajiban haji bisa dikodoni. Zakat bisa dikodoni. Gini apa mboten? Itu sama-sama kewajiban dari Allah, tapi bisa dikodoni. Ada kewajiban yang datang dari Allah ketika kita tidak bisa menyikapinya di waktu itu, maka tidak bisa dikodoni. Ada 4 waktu yang datang dari Allah yang tidak bisa direshuffle, tidak bisa dikodoni, tidak bisa direplay ulang. 1, di mana waktu Allah memberi nikmat. Itu nggak bisa dikodoni, Pak. Maka kewajiban buat kita di waktu dapat nikmat adalah wajib mensyukurinya. Karena tidak akan bisa diulang lagi. Entah itu nikmat apapun bentuknya, besar ataupun kecil relatif. Yang penting penyikapan ketika dapat nikmat, kewajiban buat kita itu mensyukurinya. Karena kalau kita tidak melaksanakan mensyukurinya, maka tidak akan pernah kembali nikmat itu. Tidak bisa dikodoni, Kang Asep. Itu waktu yang pertama. Sa'atul ulah adalah sa'atul nikmat. Itu datang dari Allah. Yang kedua adalah sa'atul baliyah. Waktu yang datang dari Allah di saat kita diuji, di saat bangkrut, di saat bletanjek, di saat lemes, di saat lesu, di saat wis blenak segala-galanya lah. Kewajiban yang harus kita ambil yaitu adalah bersabar, proaktif. Jangan mengedepankan curhat, ngangkul di medsos, waktu preben ki jagat kemakanan temen kayak zaman bengen enak dan sebagainya. Ya bisa diulang, waktu itu terus. Makanya inilah waktu kewajiban yang harus kita sikapi yang tidak bisa dikodoni. Yang kedua adalah sa'atul baliyah. Kalau kita tidak menyikapinya dengan sabar, maka waktu itu tidak akan datang kedua kali. Ini waktu manusia cuma ada 4. Tidak lebih dari itu. Yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah sa'atut ta'ah. Di saat manusia dikasih peluang untuk berbuat patuh kepada Allah. Dilalai ide, sembayangnya wekel, puasa wekel, riyadhe wekel, ngaji wekel. Terus apa wae salah? Amal soleh wekel, sedekah wekel, berbuat baik wekel. Ini sa'atut ta'ah. Kewajiban kita itu 1 harus nador ila minanillah. Kita harus merasakan bahwa itu murni anugerah dari Allah, bukan kerjaan kita. Kalau kita tidak bisa menyikapi itu, kita tidak akan bisa mengodoninya. Jadi sa'atut ta'ah harus an-nador ila minanillah. Kita harus merasakan bahwa itu murni anugerah dari Allah. Lamunan dudu oleh anugerah kok Kang Asep, masuk mungkin ki yang sembahyang, ki yang riyadho, ki yang ngaji. Coba dipikir, Kang teko mene ki lamun diberi tonton ning Gusti Allah, masuk mungkin wae. Gini mboten? Lah, akeh godaane, apa maning kang menggiurkan weh.
Nah ini an-nadhar ila minanillah, ini yang nomor 3 adalah sa'atut ta'ah. Kewajiban kita itu nadhar ila minanillah. Harus bisa merasakan bahwa itu anugerah Allah. Allah memberi anugerah waktu, kita diberi kesempatan lagi taat, lagi amal soleh, lagi bagus, lagi gelem riado, lagi gelem taat. Itu harus kita nador. Jangan semena-mena alhamdulillah kita ahli puasa, alhamdulillah kita ahli tirakat. Jangan, itu malah bahaya. Namanya itu tidak bisa menyikapi kewajiban waktu, Kang Asep. Itu malah jadi bumerang nantinya. Ini yang nomor 3 adalah sa'atut ta'ah. Kita harus nador ila minanillah. Ditulis soalnya di luar konteks kitab Ihya, ada di Sarah Hikam. Yang keempat adalah sa'atul maksiat. Kita diberi kesempatan oleh Allah itu ya anu belere Kang Asep. Anu badege lah ngono. Anu baleloe, anu belere, anu badege. Ono Kang Umar, adate wajar lah ngono. Kang Umar beler kono Kang Umar, adate. Cuman harus bisa nyikapi ketika beler. Ono lho. Aja kali beler diterusaken. Tuh. Jadi di saat waktu beler, waktu badeg, waktu maksiat, ya kita harus kewajiban kita harus sadar dengan istighfar dan taubat. Hanya 4 waktu itu kita berputar di dunia ini, Pak. Maka ketika kita bisa mensiasati 4 waktu ini, maka kita akan selamat. Makanya al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Ketika kita tidak bisa mengolah waktu, kita akan terhungus oleh pedang. Ini yang dimaksud tidak bisa dikodoni. Ketika lagi maksiat, wah enak pengen yo kepengen iki taat, tapi belum bisa lurus solusi tobaté, ya bahaya. Ketika lagi belai, belum bisa lurus solusi belai ini, ya bahaya. Ketika lagi taat, tidak bisa cari solusinya, kegedean rumangsan nih, salo prangso, ya bahaya. Ketika oleh nikmat, wah boleh sadar, dihambur-hamburakan ketika jatuh bangkrut ngesulo. Nah ini waktu yang tidak bisa dikodoni Kang Asep. 4 inilah seperti kal maut, seperti kematian tidak bisa dikodoni. Artinya ketika salah satu lagi hinggap, yang 3 minggir, kan gitu. Tidak bisa diulang, tidak bisa diulang, dan itu terus akan berputar. 4 itu pusaran waktu yang datang dari Allah buat kita tuh 4 itu. Maka ketika di salah satu waktu itu ada unsur-unsur itu, sesegera mungkin kita siasati, kita bisa mensikapinya dari iya semuanya itu sama penyikapannya. Cara penyikapannya harus bagaimana? Tuh. Sa'atut ta'ah, sa'atul baliyah, sa'atul nikmah, sa'atul baliyah, sa'atut ta'ah, sa'atul maksiat. Jadi mayan, karena ini berkaitannya dengan waktu jare Kanjeng Nabi. Berkaitannya dengan waktu, berkaitannya dengan zaman di mana saat ini sing paling bagus itu ngaji. Wis titik. Bu ngaji apa-apa, mau ngaji fikih mangga, ngaji tafsir mangga, ngaji tasawuf mangga, ngaji nahwu mangga, sing penting ngaji. Tuh. Nah, kalau kita kepengen efisien waktu, ya disesuaikan dengan umur kita. Butuhnya apa, jangan buang-buang waktu. Yo wis tuwa jenggote wis putih kabeh, wis mambu lemah kok. Harapan belajar nahwu, ya membuang-buang waktu. Ambil yang sekiranya bermanfaat buat kita sesuai dengan kondisi kita. Tuh. Oh, no. Istilahnya kan bukan ilmu jelek, semua bagus. Tapi kata Imam Ghazali itu, usahakan bisa mengefisiensi waktu. Jangan kita membuang-buang waktu. Karena waktu kita itu sangat sedikit. Ya wis tua bangka,
malah kepengen ngaji tajwid, ngapalaken tajwid. Ya bukan berarti jelek, bagus. Tapi ingat, efisiensi waktu itu di hari tua itu harus yang diperbanyak adalah makom optimisme, ngaji tentang arti, nguluru dalan bali supaya jangan pesimis. Kan seperti itu, efisiensi waktu. Barajung grundel, barajung resulo. Koten. Efisiensi waktu. Kalau sudah tua tuh. Nah ini wasailu. Al ilmu fihi khairun minal amal, di garis bawahi kang penting-penting makanan ning zaman kini kang bagus ngaji. Oh. Duduk grada geruduk duduk tabligh akbar maning tabligh akbar ngaji kang paling bagus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal alim wal abid mi'atu darajatan baina kulli darajataini hadrul jawadil mudmar sab'ina sana. Jadi Kanjeng Nabi bainal alim wal abid, antara wong alim karo wong abid iku mi'atu darajatin, ada kacek 100 derajat baina kulli darajataini, yang di antara 2 derajat tersebut iku hadrul jawad. Maknanya hadrul jawad nanti tak kontrol dulu. Oh, hadrul jawad itu hadrul farosis sab'una aman. Seperti kayak cepet tekane melayune jaran hampir 70 tahun kalau di satu redaksi itu. Hadrul jawad kayak cepet melakune kuda sab'ina sana, kecepatannya sampai 70 tahun. Wah, tahunan anu saking cepete. Saking cepete. Hadrul jawad dikatakan satu derajat dengan derajat lain itu ditempuh perjalanan memakai kuda tercepat itu 70 tahun. Bayangkan, zaman gini kalau mobil Ferrari itu tahun lamanya. Satu derajat menuju derajat yang lain 70 tahun. Padahal sisihnya antara alim dan abid 100 derajat. Yang satu menuju 2 aja 70 tahun jaraknya. Itu ditempuh dengan kuda yang paling cepat, Kang Ayat. Ditempuh oleh perjalanan kuda yang paling tercepat, kuda pacu yang tercepat. Itu kacake semono, Bang. 70 tahun. Iya. Pertama kan 100, artinya dari 1 derajat kedua itu 70 tahun perjalanan. Nah, padahal ping 100, 70 ping 100. Nah. Masya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lama kila ketika ditanya sapa Nabi, ya Rasulullah, ayul a'mal. Nabi ditakoni amal punapa Kanjeng Nabi sing paling istimewa. Faqala Kanjeng Nabi jawab al ilmu billah. Oh. Amal kang paling bagus itu ngaji kang bisa menghantarkan mengenal nama Allah, sifat Allah, asma Allah, atau af'al Allah. Itu yang dimaksud ilmu billah. Amal sing paling bagus itu ngaji.
sing bisa menghantarkan mengenal nama Allah, sifat Allah, af'alnya Allah. Iku amal sing paling bagus. Lamun secara sederhana diminimalisir termasuk afdolul amal, ini termasuk al ilmu billah, diantaranya yang ngaji ihya, karena ini sarana untuk bisa mengenal Allah. Kui afdolul amal al ilmu billah, makanya kan tadi dibilang ketika ilmu itu dikaji walaupun belum diamalkan itu sudah dicatat amal. Karena pengertian amal kan aktivitas. Dalam meripate sak mata kita beraktivitas, telinga kita beraktivitas, pikiran kita beraktivitas, itu kan amal. Makanya disebut amal. Iya disebut amal. Itulah aktivitas. Faqala al ilmu bilazal. Fakila ditanya lagi, al a'mal nurid, apa yang dimaksud amal yang kami kehendaki? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al a'mal turid al ilmu billah. Jawabannya tetap al ilmu billah. Ngaji sing bisa menghantarkan paham maring Allah subhanahu wa ta'ala. Fakila ditanya lagi nahu kadu Nabi, nas'alu anil amal. Kami para sahabat selalu bertanya kepada Nabi tentang amal. Kanjeng Rasul, enaknya kula ngerjake pun apa? Wa tujiba anil ilmi. Jawab ilmu terus Kanjeng Nabi. Ketika ditakoni kiai njaluk amalane wis ngaji bae. Kiai njaluk wiridane ngaji bae kang wekel. Ini cuk ijazah kang lur wadon, pin kanggo jalbu rezeki, pin kanggo cepet ngerok-ngerok langit. Ya pun siarane golongan kiai semi dukun model-model ngono. Kanjeng Nabi ketika dijaluki amalan jawabnya kok ngaji. Ketika ditakoni amalannya pun apa, Kanjeng Rasul sing enak wis ngaji bae. Ilmu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qalilal amal, walaupun amale sedikit iku yang fa'u akan berpotensi manfaat ma'al ilmi kalau disertai dengan ilmu. Tapi wa inna kasirul amal, amale pirang-pirang, wah ning dindi pirang-pirang, tapi layang fa'u tidak akan bermanfaat ma'al jahli kalau tidak didasari dengan ilmu. Walaupun tuh ya aktivitas sosialnya dengan wah sampai terkenal seantero jagat viral sampai cabangnya ning dindi tapi tidak ada unsur ilmu yang bisa menghantarkan dia kepada Allah, maka sia-sia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ba'asullah subhanahu wa ta'ala al-ubadah atau al-ibadah. Allah akan membangunkan seorang hamba yaumal kiamati di hari kiamat. Sumaya ba'asu, terus Allah membangkitkan al-ulama ing para ulama. Sumaya qulu gusyallahu ya ma'syarul ulama, inni lam ada ilmi fikum ilali ilmi bikum. Ini temenan sesungguhnya aku jadi Gusti Allah iku lam ada saya tidak meletakkan ilmi ing ilmu ingsun fikum ning sira kabeh ilali ilmi bikum, kecuali ilmu yang ada pada diriku yang aku berikan padamu. Artinya kalau ilmumu yang kau pahami sesuai dengan apa yang aku inginkan, maka itulah ilmu yang sebenarnya. Makanya illali ilmi bikum walam ada ilmi fikum, dan orang meletakkan ingsun ilmi ing ilmu ingsun fikum kanggo sira kabeh. Tau adibakum yaktine nyiksa sapa ingsun. Artinya ilmuku itu jangan sampai
kau gunakan untuk tidak mengenali aku, yang endingnya nanti aku menghukummu. Idhabu, pergilah para malaikat. Qad ghafartu lakum, mereka aku ampuni karena mereka mengerti sifat-sifatku, sifat ilmuku, dan tujuannya hanya untuk aku. Inilah khitab yang diberikan oleh Allah kelak di hari kemudian. Al-Asar qala Ali bin Abi Thalib, wallahu a'lam bishawab. Berarti nama utangnya apa kalau nggak solusi ngaji? Ngaji bae Kang Umar. Anu kanyauri beli burung Kang Umar. Terus ngaji bae. Yang ditakon jaluk wiridan mana ning kiai, nyatane ya tembus-tembus. Kan ngono Kang Umar. Sing ngaji bae pada tembusnya Kang Asep ya. Bismillah Kang beres ini. Ilmu kali-kali gane loh. Kamu ya Banten. Mana Mamat tuh? Tidur tak? Tak tinggal. Halo, tak iso. Aku sih. Halo, halo. Cek.